Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian di sana baik-baik aja ya. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan konsep ide bisnis kami. Namun sebelumnya seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Diana Yohanesta dan teman-teman saya. Yang pertama ada Sahran Syalfan, kemudian ada Lakmi Johari, dan yang terakhir adalah Rino Agung. Sebelumnya, di sini kami akan sharing sedikit cerita kepada kalian semua, kisah tentang Rino dan Orin. Di suatu ketika, mereka keduanya sama-sama memiliki masalah. Si Rino yang pecinta moge itu di dalam suatu perjalanannya saat ia sedang touring, motornya mengalami kerusakan hingga harus berhenti di tengah perjalanannya. Karena salah satunya tidak pernah melakukan servis dan pengecekan mesin motor. Sedangkan Orin ini sangat rajin bekerja, namun saat ini dia sangat bersedih karena bengkelnya sedang sepi pelanggan. Nah, jika kita lihat dari kisah tersebut, keduanya merupakan kondisi supply and demand yang belum bertemu. Sehingga dengan latar belakang ini, kami mengusulkan konsep bisnis bengkel aja. Ya, bengkel aja ini dengan tujuan yang pertama adalah untuk bantuan darurat, kemudian yang kedua adalah perawatan kendaraan berkala dengan mudah, kemudian yang ketiga adalah servis tanpa antrean. Ya, dan yang terakhir adalah menjadi mitra bengkel dan masyarakat. Kemudian adalah bagaimana analisa pasar untuk ide bisnis ini. Tentu saja untuk target konsumennya, yaitu masyarakat luas, pemerintahan maupun perkantoran. Kemudian kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi, yaitu untuk perawatan, perbaikan kendaraan secara berkala ataupun darurat. Oke, saya akan menjelaskan serta menganalisis model bisnis dan model pendapatan yang terdapat pada bengkel aja dengan menggunakan bisnis model kanvas. Sebelum kita membahas tentang bisnis model kanvas yang ada di bengkel aja, kita akan membahas tentang apa sih bisnis model kanvas itu dan apa saja yang terdapat di dalam. Dikutip dari Wikipedia, bisnis model kanvas atau BMC merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dan ditampilkan dalam bentuk tampilan visual berupa kanvas lukisan dengan tujuan agar dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti. Pada bisnis model kanvas terdapat 9 elemen model bisnis yang terbagi menjadi 4 kategori yang digambarkan secara visual. Yang pertama ada kategori customer yang memiliki 3 elemen, yaitu customer segment, channels, dan customer relationship. Customer segment merupakan sebuah elemen yang menunjukkan target pasar mana yang akan dituju. Berikutnya ada channels yang bertujuan sebagai penghubung antara bisnis dengan calon pelanggan. Dan yang ketiga ada customer relationship, yaitu sebuah elemen yang menjelaskan hubungan antara bisnis dengan pelanggan agar pelanggan tidak berpaling ke kompetitor lain. Kategori yang kedua yaitu offering yang memiliki elemen tentang value proposition. Value proposition yaitu elemen yang menjelaskan tentang produk atau jasa apa saja yang ditawarkan kepada calon pelanggan. Kategori ketiga yaitu finance. Di kategori ini berisi elemen yang membahas tentang keuangan seperti elemen revenue stream dan cost structure. Revenue stream memiliki peran penting bagi berlangsungan bisnis. Revenue stream yaitu sumber-sumber yang memiliki kontribusi untuk mengisi kas perusahaan, baik secara langsung seperti penjualan, kerjasama, dan lain-lain maupun tidak langsung seperti investasi dan lain-lain. Selanjutnya ada cost structure yang berisi tentang rincian biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan yang digunakan untuk mengembangkan, memasarkan, serta mendistribusikan layanan. Dan kategori terakhir yaitu infrastruktur. Infrastruktur terdiri dari 3 elemen key, yaitu key activities, key resource, dan key partnership. Key activities yaitu segala aktivitas yang berhubungan tentang proses bisnis utama. Hasil dari aktivitas ini akan menghasilkan sebuah produk atau jasa pada konsumen. Berikutnya key resource yang berisi tentang berbagai kebutuhan yang perlu disediakan untuk merealisasikan model bisnis pada bengkel aja. Dan yang terakhir ada key partnership yang merupakan pihak-pihak yang terlibat kerjasama untuk merealisasikan dan mengoptimalkan model bisnis yang akan dijalankan. Berikutnya saya akan mencoba membahas bisnis model kanvas yang terdapat pada bengkel aja. Tabel pertama yaitu customer relationship. Customer relationship kami berisi promosi menarik untuk transaksi melalui aplikasi, gratis biaya pendatangan teknisi, servis memiliki jaminan garansi 7 hari. Customer segmentation kami yaitu perkantoran, pemerintahan, dan masyarakat. Channels kami terdiri dari media sosial seperti YouTube dan Instagram dan lain-lain, dan promosi langsung di bengkel. Value proposition kami terdiri dari penawaran berbagi
bagi pilihan mitra atau jasa, praktis dan tidak menunggu antrian, dapat diandalkan jika keadaan darurat. KI Partners kami terdiri dari bengkel dan influencer. KI Resources ada teknisi, suku cadang berkualitas, dan pemilik bengkel. KI Activities yaitu penawaran jasa perawatan dan perbaikan bebas antrian. Jasa perbaikan darurat menawarkan suku cadang yang dibutuhkan. Cost Structure yaitu pembuatan website dan aplikasi, persiapan anggaran untuk pemasaran dan promosi, pembagian kerjasama dengan pihak bengkel. Dan Revenue Streams yaitu dana dari investor, kerjasama dengan bengkel, pendapatan dari pelanggan, dan penjualan suku cadang. Baik, di sini saya akan menjelaskan arsitektur e-bisnis pada bengkel aja. Ada beberapa poin yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, ada login, register, pilih mitra, ambil antrian, panggil teknisi, servis, konsultasi. Nah, ini menu tampilan awal pada bengkel aja. Dan infrastruktur pendukungnya itu ada aplikasi mobile dan akses web. Sedangkan manajemen operasionalnya itu karyawan, otomotif, dan teknisi. Sedangkan untuk manajemen dan operasionalnya itu keuangan, pendapatan, keuntungan, kerugian, profit, kinerja, dan karyawan. Itu adalah arsitektur e-bisnis pada bengkel aja. Selanjutnya yaitu e-bisnis pada bengkel aja. Yang pertama itu mitra jasa atau bengkel. Nah, dia juga menyediakan jasa terbaik yang dimiliki mitra dan perusahaan dalam perbaikan kendaraan. Bengkel aja juga bebas memilih setiap pilihan mitra atau jasa yang tersedia di aplikasi bengkel aja yang sudah terdaftar. Nah, untuk penggunanya itu sendiri itu masyarakat, pemerintah, dan perkantoran. Nah, bengkel aja juga itu menampung segala masukan dan rekomendasi serta melakukan perbaikan terhadap aplikasi terkait. Ini adalah bisnis pada bengkel aja. Untuk deskripsi bengkel aja, itu bengkel aja adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan berfokus pada perawatan serta perbaikan pada kendaraan. Aplikasi bengkel aja itu menghubungkan 3 aktor, yaitu perusahaan sebagai pemilik dari aplikasi bengkel aja, mitra yang merupakan bengkel-bengkel dan jasa yang bergerak di bidang otomotif, dan customer yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, dan perkantoran. Untuk customer dalam aplikasi bengkel aja itu, dia bebas memilih setiap pilihan mitra atau jasa yang tersedia di aplikasi. Untuk mitra bertugas untuk menyediakan pelayanan terbaik yang dimiliki mitra terutama dalam hal perawatan dan perbaikan otomotif, sehingga customer dapat memilih pelayanan terbaik yang tersedia di aplikasi. Untuk perusahaan sebagai pemilik aplikasi yang bertugas untuk menampung segala masukan, baik itu kritikan dan saran untuk membuat aplikasi ini lebih baik ke depannya, dan perusahaan pun bertugas untuk melakukan update secara berkala pada aplikasi agar fiturnya semakin lengkap dan makin banyak pilihan fitur yang terdapat diakses customer nantinya. Itulah deskripsi dari bengkel aja. Baik, sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan desain interface untuk user pada aplikasi bengkel aja. Ini adalah halaman awal dari aplikasi bengkel aja. Ya, bisa dilihat di sini terdapat tulisan bengkel aja dan embel-embel. Motor Anda bermasalah? Di bengkel aja. Kami akan merawat kendaraan Anda layaknya kendaraan baru. Oke, kita lanjutkan. Nah, di halaman selanjutnya adalah tempat Anda untuk melakukan registrasi. Ya, Anda bisa memasukkan nama lengkap, email, nomor telepon, kata sandi, dan kalian harus mengkonfirmasi kata sandi Anda. Oke, jika kalian telah memiliki akun, maka kalian bisa langsung memencet tombol masuk. Ya, di sini kalian bisa mengisi email dan kata sandi. Tetapi, jika kalian tidak memiliki akun, maka kalian diharapkan untuk registrasi terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah tampilan homepage pada aplikasi bengkel aja. Ya, bisa dilihat ini adalah notifikasi bar, pengingat untuk melakukan servis. Di sini terdapat iklan, diskon, dan cashback. Ya, pada side bawah terdapat profil, perbaikan, dan transaksi. Kita masuk ke menu profil terlebih dahulu. Ya, ini adalah tampilan menunya. Terdapat nama Anda,
kemudian bio, edit profile, dan rate kendaraan Anda. Pada edit profile, kan bisa melakukan atau menginput nama, bio, nomor telepon, alamat, kata sandi, dan kalian juga harus mengkonfirmasi kata sandi Anda. Oke, pada halaman selanjutnya kita akan beralih ke perbaikan. Ya, seperti yang bisa dilihat, ini adalah list perbaikan, di mana terdapat berbagai macam bengkel, seperti Ahas, Honda, Suzuki, Yamaha. Ya, selebihnya tergantung pada lokasi Anda. Apabila ada Kawasaki, maka terdapat Kawasaki, atau KTM, atau Ducati. Ya, pada site ini terdapat nama bengkel dan jenis perawatannya. Ya, kemudian lokasinya sejauh seberapa, misalnya di tempat saya ada 0,5 km dengan jarak tempuh 20 menit. Dan ini adalah lokasi dari bengkel tersebut. Dan ini adalah untuk list harga untuk perawatan rutin sebanyak 45.000. Untuk ganti oli sebanyak 65.000, ganti ban 125.000, atau perawatan rutin di bengkel Yamaha sebesar 47.000. Oke, selanjutnya kita akan memesan layanan. Nah, setelah memesan layanan, kita akan disuguhkan pada menu menunggu konfirmasi oleh seorang teknisi atau lebih dari seorang teknisi. Kemudian, setelah terkonfirmasi, maka akan terlihat di mana lokasi teknisi itu berada dengan ditampilkan nama teknisi yang bernama Rino Zahransyah, kemudian ID-nya R1NO. Ya, seperti bisa dilihat, ini adalah lokasinya, dan ini rumah dari seorang customer. Ya, kalian juga bisa mengirim pesan ataupun menelepon teknisi apabila ada perubahan jadwal atau kendala. Selanjutnya, ketika teknisi sedang mengerjakan motor Anda, maka akan terjadi tampilan seperti halaman berikut. Motor sedang diperbaiki, harap sabar menunggu. Dan di sini terdapat ya sejenis bio seperti inisial atau ID R1NO dengan nama Rino Zahransyah. Kemudian terdapat pula tulisan penyayang hewan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, teknisi dalam keadaan sehat dan sangat siap untuk diajak kerja lembur. Kemudian, setelah teknisi selesai melakukan tugasnya, maka kita akan dialihkan pada halaman slide seperti ini. Yeay, perbaikan motor telah selesai dan motor siap digunakan. Ketuk tombol untuk melanjutkan. Berikut adalah detail perbaikan yang setelah dilakukan. Di sini terdapat detail paket, info teknisi, dan rincian pembayaran. Ya, kalian bisa membacanya secara mandiri. Setelah selesai, kita pencet tombol lanjutkan. Nah, di sini kalian akan disuguhkan dengan metode pembayaran. Kalian ingin melakukan secara virtual, atau transfer bank, atau pembayaran secara tunai. Ya, meskipun lebih banyak orang lebih memilih secara tunai dikarenakan efektivitas dan efisiensi keterjangkauannya. Kemudian kita bayar. Nah, setelah pembayaran selesai, akan disuguhkan halaman seperti ini. Terima kasih telah menggunakan jasa kami. Ketuk tombol untuk kembali ke menu utama. Kita kembali ke menu utama. Ya, selanjutnya jika kalian ingin melihat histori transaksi yang telah dilakukan, maka kalian bisa menuju ke menu transaksi. Ya, seperti ini adalah bentuk menunya. Ya, ini adalah transaksi hari ini, tanggal 22 Januari tahun 2021. Dengan jenis perbaikan rutin, totalnya 87.000 dengan reward cashback 5.000. Dan ini adalah histori 1 bulan yang lalu dan 2 bulan yang lalu, perbaikan rutin. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diana dengan interface untuk teknisi. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah desain dari teknisi apps-nya. Jadi di sini bisa dilihat ada 3 tombol utama, yaitu ada menu untuk home, kemudian ada untuk menu untuk call atau untuk service-nya, dan untuk menu bagian setting yang terakhir. Dan untuk pada halaman home ini ada beberapa keterangan, yaitu yang pertama ada pekerjaan yang sedang berlangsung jika memang teknisi tersebut sedang dalam penggarapan atau sedang memberikan layanan,
ada keterangan untuk sisa waktu, kemudian layanan apa yang diberikan, kemudian untuk nama pelanggannya. Kemudian untuk bagian bawah dari halaman home sendiri adalah rincian transaksi, terutama untuk sebuah kayak ibaratnya itu penerimaan dari teknisinya. Untuk yang sedang berlangsung atau sedang menunggu dalam proses servisnya, kemudian ada penghasilan dalam 1 bulan terakhir, kemudian ada yang dalam 1 hari terakhir, dan yang terakhir ada tip tambahannya. Kemudian jika kita lihat pada menu bagian call atau bagian servisnya ini ada berupa permintaan layanan ya. Jika ibaratnya aplikasi user mengirimkan permintaan untuk suatu layanan dari seorang teknisi, maka permintaan itu akan muncul di sini. Kemudian akan menampilkan nama pelanggannya siapa, kemudian layanan yang diminta apa, kemudian untuk memperlihatkan lokasinya di mana, dan yang terakhir price atau harga layanannya itu berapa yang akan didapat. Kemudian ada pilihan untuk menerima atau menolak. Kalau misalkan diterima akan kembali ke halaman home lagi, kemudian ada keterangan pekerjaan apa yang sedang berlangsung, seperti itu. Kemudian pada halaman setting ini untuk teknisi sendiri bisa men-setting untuk data-data yang diberikan pada ide bisnis ini. Kemudian ada halaman setting, yaitu halaman setting ini untuk menyeting data mengenai dirinya. Kemudian ada untuk penambahan layanan, ya seperti form seperti ini, ada layanan, kemudian ada harga promo yang diberikan itu berapa, kemudian untuk layanan ini estimasi waktunya itu berapa, seperti itu. Dan selanjutnya ini ada button kayak switch seperti itu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan. Jika misalkan sedang menerima layanan, maka akan mengaktifkan. Tombol ini otomatis akan tampil jika ada user yang akan mencari layanan tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana desain website admin. Ya, tentu saja website admin ini dibuat untuk melakukan sebuah pemantauan atau controlling adanya transaksi antara user maupun teknisinya. Ya, kita bisa lihat pada halaman homepage. Untuk halaman homepage ini, itu menampilkan informasi berapa banyak jumlah user, kemudian ada berapa banyak jumlah teknisi yang sudah tergabung pada bisnis ini, kemudian ada berapa banyak servis yang telah terdaftar pada bisnis konsep ini, kemudian ada total transaksi yang sedang berjalan, total transaksi berapa, kemudian ada transaksi yang telah terbayar. Jadi dalam total transaksi ini ada beberapa yang masih dalam proses dan belum ada pembayaran, paymentnya belum ada, kemudian ada juga yang sebagian yang sudah terbayarkan. Nah, pada bagian transaksi telah terbayar ini adalah pada bagian yang total transaksi yang sudah terbayarkan dengan status sudah terbayar. Kemudian untuk proses servis ini adalah salah satu termasuk ini ya bagian dari total transaksi yang masih dalam proses. Sehingga kalau masih dalam proses kan belum ada payment, sehingga perlu menunggu untuk servis prosesnya selesai baru ada nanti masuk ke dalam transaksi pembayaran atau transaksi yang telah terbayar. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk entitas usersnya. Untuk entitas usersnya ini dapat dilihat bahwa di sini ada username, kemudian name dari usernya itu, kemudian ada email, mobile phone, dan ini ada foto untuk user. Untuk usernya datanya yang terdaftar seperti itu. Kemudian untuk teknisinya ada username, name, nama bengkelnya apa, kemudian ada email, mobile phone, kemudian ada alamatnya. Dan ini bisa dilihat untuk drop downs-nya ini merupakan servis yang telah didaftarkan oleh teknisi ini. Itu ada ganti motor olimatic, goblin, dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk menu transaksi. Pada menu transaksi itu menampilkan servis apa yang sudah dilakukan transaksi, servis apa, kemudian usernya siapa dan teknisinya siapa. Dan kemudian menampilkan juga statusnya. Statusnya sudah dikonfirmasi atau proses ataupun selesai. Ini kita bisa lihat di status. Kemudian di akhir ada harga total. Harga total ini merupakan yang di tampilan awal ini merupakan harga totalnya.
Kemudian untuk deskripsinya di drop downs-nya yaitu ada layanan, promo, ongkir, dan jasa aplikasi. Oke, mungkin sekian presentasi mengenai konsep ide bisnis dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan yang tidak sengaja dari kelompok kami. Oke, kami akhiri dan semoga konsep ini bisa bermanfaat ataupun bisa memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.